awas istri suka nggak pakai senjata itu. Yang belum ngerti kok saya ngerti, kok saya tanya nggak apa-apa. Lu serius, di dalam banyak pelayanan keluarga, kalau sudah ngambek, ampun dah istri itu. Tolong para istri belajar untuk mengerti. Suami juga begitu, harus belajar ngerti. Kalau istrinya itu belum siap, jangan dipaksa, diajak ngerti dulu. Karena masalah hubungan suami istri itu tergantung bagaimana macam-macam penyebab. Maka itu suami istri itu pun harus ada level yang sama dalam pemikiran. Kalau tidak akan hancur pernikahan kita. Seks tidak pernah dua orang suami istri selalu siap bareng. Itu tidak pernah. Selalu berbeda-beda. Kalau yang satu siap, satunya tidak. Satu yang siap, satu itu terus begitu. Maka itu komunikasi itu penting. Nah, keputusan kita terhadap masalah yang kita hadapi itu yang menentukan. Akhirnya suami ini keputusannya salah. Dia tanya kepada teman-temannya yang lain, suami-suami yang lain juga. Wah, 2 minggu ini istriku sudah lampun begini-gini. Yang pasti jawabannya sama. Ya cari yang lain lagi, itu ngapain kamu pusing? Betul nggak? Itu pasti dunia kan ngomong seperti itu. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau keputusan itu diambil oleh suami itu, maka nggak akan menyelesaikan masalah, bukan? Malah tambah hancur. Jadi yang tadinya cuma masalah sepele, cuma 2 minggu saja, jadi besar karena keputusannya salah. 3 contoh ini biar kita pegang dalam kehidupan kita. Katakan amin. Untuk apa saja belajar cari dia. Sampai hari ini papa tetap bisa menjawab, saudara. Katakan amin. Kalau kita mencari dia, dia pasti bisa ditemui sampai hari ini. Masalahnya cuma satu, sepikiran enggak? Itu saja. Sepikiran atau tidak. Kemarin pagi, ya, kami berdua diantara seorang namanya Novi. Terus dia tanya gini, kalau enggak menikah boleh tidak? Loh, kenapa? Dia masih muda, baru 2 bulan. 2 bulan? Nggak tahu, 2 bulan ya. 2 bulan, dia masih muda. Loh, kenapa kamu enggak nikah? Terus dia tanya gini, saya tuh ngeri kalau tunduk pada suami. Lah, bayangkan itu pertanyaan. Wah, saya nggak bisa terima ayat itu. Padahal ini Kristen, aktif di gereja. Saya sampai kaget. Loh, selama ini kamu dengar apa di gereja? Sesuai kebagian itu saya nggak mau dengar, saya takut. Jadi boleh nggak kalau saya nggak menikah? Hanya gara-gara dia takut tunduk. Sampai dia berkata begini, saya lihat banyak contoh. Bayangkan, istri itu mau beli sesuatu yang simpel. Loh, kenapa masih tanya suaminya? Terus saya tanya, loh, kamu tidak contoh yang mana? Kalau itu harus ada jadi perjanjian untuk mereka. Ada istri merasa nggak aman kalau suaminya belum mengiyakan. Itu urusan mereka. Dia bilang, justru itu saya nggak bisa. Kalau tuh saya nikah, saya mau bebas saja. Wah, jadi lain lagi kalau gitu ceritanya. Nah, saudara, kenapa ada orang Kristen seperti itu? Jawabannya satu, pola pikirnya belum selevel dengan Papa. Bayangkan kalau pola pikir kita nggak sejalan, saudara, hancur betul. Termasuk apapun yang namanya pelayanan. Maka itu saya ulangi lagi, bukan berapa besar, berapa kecil masalah itu, bukan. Tapi keputusan itu yang menentukan. Katakan amin. Siapa yang kita jadikan teman untuk mencari solusi atas masalah itu? Kalau papa kita yang kita ajak, oh hidupnya pasti aman. Kami beri kesaksian. Oleh kemurahan Tuhan, kami itu baru pulang ikut cruise, kapal cruise itu, saudara, dari Sydney menuju ke New Zealand. Nah, 14 hari. Saudara, pertama saya ditawari itu, saya cuma bilang nggak mungkin. Karena kalau sampai itu jadi, ini sejarah pertama dalam hidup saya 14 hari nganggur-nggur, saudara. Saya nggak bisa bayangkan 14 hari diam itu jadi apa saya ini. Nah, terus tapi dia itu bilang ini murah, 1.100 US. Nah, buat saya, ini karena pikiran cek ini ya, kan kami banyak urusan asrama. Kalau toh saya punya uang 1.100 US untuk makan anak-anak asrama, untuk sekolah, wah sudah besar.
Tapi aneh ketika tawaran itu datang, saya ini sejahtera sekali. Dan saya selalu memberi tanda itu. Bukan sejahtera karena ikut perginya, enggak. Saya sudah nolak 14 hari nganggur tuh, saya nggak bisa bayangkan kayak apa saya ini nanti. Nah tapi saya minta gini, Papa, kalau Papa memang setuju, pasti ada berkat. Nah waktu itu saya nggak ngomong istri saya dulu, saya membuat surprise pada dia. Gitu. Nah, terus akhirnya saudara, Tuhan baik. Setelah bilang 4 hari lagi pendaftaran tutup, terus saya bilang masih 4 hari kok. Waktu itu belum ada uang. Saya bilang masih 4 hari. Dalam hati berkata gini, kalau toh nggak ada, puji Tuhan saya nggak jadi pergi. Memang saya 14 hari itu saya pusing. Dari tanggal 7 kami naik kapal, kami baru turun 21 kemarin ini, saudara. Bayangkan 14 hari di laut. Bukan soal di lautnya, saya sudah sering naik kapal, tapi nganggurnya ini loh. Itu saya nggak tahan betul nanti itu. Nah, tahu Tuhan berkati. Terus saya telepon, gimana dengan uang ini? Nggak usah dikirim, nanti kalau pas datang. Saudara, tapi berapa hari kemudian, pas mau berangkat, belum berangkat, istri saya bilang, kemenakannya melahirkan. Nah, terus dia bilang, aku pergi ya. Lah, tanggalnya pas yang itu, gimana saya mau ngomong ini? Sudahlah, nggak usah, kenapa pergi? Saya tuh mau cari jalan supaya, habis dia mau pesen tiket. Wah, nggak bisa mau pesen tiket, gimana? Saya mesti ngomong. Wah, begitu dengar ikut kurus, wah langsung saya dipeluk sama dia. Kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kamu nggak bilang? Habis gimana mau nyoba surprise? Bahkan yang ngajak itu di sana saya bilang, jangan teleponnya, jangan beritahu, jangan SMS. Nah, saudara, ketika dengan 14 hari, istri itu ngomong, kamu bisa 14 hari diam. Dia ngomong gitu. Ini masalahnya, saya bilang begitu. Tapi lagi sekali, kok sejahtera itu kenapa? Sekarang akhirnya Tuhan itu baik. Buat saya cuma nyerah saja dalam hidup. Saya kembalikan. Saya nggak minta apa-apa, karena saya mau minta apa juga bingung. 14 hari suruh apa? Saudara, di kapal krus itu, krunya itu sebagian besar orang-orang Indonesia. Ya, bagian makannya, restorannya, bagian housekeeping itu orang Indonesia semua, itu 100% sudah. Nah, 9 malam kami berangkat dari Melbourne menuju ke Tasmania. Nah, hari yang kedua, jadi hari Sabtu tanggal 8, yang ngajak kami namanya Pak Iwan ini memberitahu. Dia bilang, Koden, kalau ada kebaktian siap nggak? Oh iya, ayo, saya bilang gitu. Karena apa, saudara? Saya itu nggak bisa nganggur. Saya kalau nganggur, saya tuh merasa berdosa betul. Kenapa masih banyak orang yang susah perlu diurus, kok saya bisa enak-enak? Itu saya rasa nggak pantas untuk hidup. Sudah lebih 20 tahun yang lalu, saya tuh pernah doa gini, Papa, kalau bisa, Papa buat saya itu nggak tidur, saya siap. Bukan nggak bisa tidur, nggak tidur, saya siap. Kenapa? Karena saya mau menyelesaikan betul pekerjaan yang belum selesai ini di bumi. Oh mau kalau gitu, lo kok bisa tahu? Ya salah satu krunya ketemu, dia ternyata orang Kristen. Nah terus dia bilang, biasanya kalau minggu kami ada kebaktian. Oh iya ada. Nah kebetulan kami ini bersama-sama pendeta. Oh baik, nanti saya beritahu pada pimpinan saya, namanya Pak Christian Prasetyo. Saudara, akhirnya minggu malam tanggal 9, lepas dari Melbourne menuju ke Tasmania, jam 11 malam ada kebaktian. Harus malam karena mereka jam istirahat. Saudara, ternyata di tanggal 9 malam kebaktian terus sampai tanggal 20 malam. 12 malam gak berhenti. Yang dengar bukan cuma orang Kristen. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Jadi saya turun kapal gak ada utang, karena saya gak nganggur 14 hari itu. Hebat sekali. Maka itu apa-apa adalah keputusannya dengan Papa di surga. Jangan otak-atik dengan diri sendiri. Coba dengarkan kalimat ini. Kalau ada orang sulit ambil keputusan, pasti kata pertama bilang, pusing saya. Nah, betul nggak? Pusing. Nah, kalau sudah pusing, jangan mikir. Lo kok tertawa? Coba renungkan baik-baik. Lo jawab ya atau tidak? Sudah tahu pusing, mikir terus. Konslet tahu nggak? Kalau sudah pusing, diam dulu. Sering kalau kita maksa, terus gimana ya? Otak-atik sendiri nggak bisa. Cari Papa yang baik itu. Ajak dia diskusi, kenapa bisa begini. Dia hidup, dia bisa mendengar kita, kita pun bisa mendengar dia. Dia hidup. Dalam salah satu session malam itu ada pertanyaan, bagaimana mendengar suara Tuhan?